Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali bertemu dengan renungan harian pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup yang Kau berikan buat kami. Sebenarnya kami akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami supaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan boleh kami terima dengan baik. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan saya masih berjudul integritas. Ayat firman Tuhannya ada dalam Lukas 16 ayat 10. Demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya dapat ketika judul firman tentang integritas gitu. Dan saya mengalami beberapa hal yang gini loh. Ternyata dalam hal integritas pun itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Contoh, kalau kita dalam melakukan pekerjaan nih, contoh kita kan bekerja sekuler ya, gitu kan, dimanapun kita berada, baik itu di kantor atau di sekolah atau gimana sebagai guru gitu. Nah, kita itu mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Nah, ketika kita dipercayakan untuk menjalani satu tugas dengan baik dan kita dapat melakukan dengan maksimal, maka percayalah hal itu yang akan membuat kita naik ke jenjang berikutnya. Gitu. Dalam hal ini saya bisa katakan bahwa ini ada integritas adalah karena kita melakukan satu hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga atasan kita di kantor atau dimanapun melihat satu value, satu nilai yang luar biasa ketika kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan ketika kita dipercayakan satu hal dan kita dapat menyelesaikan hal itu dengan baik, maka lambat laun kita akan dipercayakan hal-hal yang berikut gitu loh. Nah, dalam hal integritas ini saya menangkapnya kayak gini, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan integritas itu, maka percayalah bahwa kita akan mendapatkan kepercayaan lebih, baik itu kepercayaan dalam bentuk penambahan tugas dan lain-lain. Tapi kenapa kita ditambahkan? Karena mereka itu percaya, si bos ini percaya sama kita punya kinerja kan gitu. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan kehidupan rohani sama. Kenapa kita harus yang punya itu harus punya integritas dalam melayani Tuhan? Karena ini adalah salah satu nilai atau value yang sangat penting. Karena integritas merupakan satu karakter di mana itu dapat menambahkan kepercayaan Tuhan buat hidup kita, terutama buat kita yang katanya pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan gitu. Saya pun sempat ngalamin ya, jadi beberapa minggu terakhir gitu saya sempat ngalamin ya down gitu. Saya bilang, Tuhan kok pelayanan kayak gini gitu kan. Saya sempat saya sempat cerita lah sama istri saya bilang, Tuhan kok pelayanan kayak gini ya, bla 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 gitu kan. Sempat saya bilang, wah kayak gini bisa nggak ya gitu kan. Artinya bisa nggaknya tuh ya bertahan atau apa gitu. Tapi satu hal yang saya belajar adalah ya kata integritas ini adalah ketika Tuhan percayain kita satu hal, ya kan. Firman Tuhan bilang ya, ketika kita melakukan perkara kecil itu dengan baik, maka Ia akan mempercayakan kita untuk hal-hal yang besar. Nah, dari satu hal ini pun saya sampai saat ini saya masih bergumul, tapi saya tetap belajar gitu supaya apa yang saya bagi itu juga saya bisa lakukan. Jadi saya juga belajar untuk sampai saat ini saya masih belajar apa yang setiap sharing firman Tuhan yang mungkin saya pernah bagikan itu saya harus lakukan juga. Supaya kenapa? Supaya itu tidak hanya menjadi teori gitu kan. Mungkin banyak atau ya banyak sekali lah orang-orang yang mungkin secara teori gampang membagikan ayat firman Tuhan, gampang membagikan sharing firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya adalah ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, apakah kita bisa berintegritas dengan hal seperti itu? Apakah kita bisa melakukan apa yang kita sampaikan?
Nah ini pun saya belajar gitu sebagai sebagai pelayan Tuhan. Saya cuman diingatin adalah ketika kita memberikan sharing kebenaran tentang integritas, maka percayalah hal itu akan diperhadapkan terhadap kita dahulu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa lolos, supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Karena yang orang lihat, yang sekitar lihat itu bukan sekedar oh dia pinter khotbahnya, bukan itu. Tapi yang orang lihat adalah apa yang dia lakukan setelah dia memberikan khotbah atau segala macam. Itu yang orang lihat. Dari buahnya setiap orang akan mengenal apakah dia pelaku atau cuman mengkhotbah gitu kan. Nah dari hal ini saya belajar adalah yang satu hal yang saya belajar sampai saat ini adalah gini. Ketika kita dipercayakan satu hal dan kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu, maka percayalah kita pun akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, hal ini saya berpautan dengan yang namanya integritas. Jadi, ketika kita bisa menyampaikan satu hal, maka lakukanlah apa yang kita sampaikan sehingga itu menjadi berkat buat setiap orang, bukan cuman sekedar teori, gitu kan? Jadi, sharing firman Tuhan saya nggak panjangin, biarlah mengenai integritas yang kita pelajari, yang kita pernah dengar tentang khotbahnya dan lain-lain, biarlah ini juga boleh menjadi pegangan atau pedoman hidup kita, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita pun boleh menjadi berkat. Karena kenapa? Karena kita melakukan apa yang disebut integritas, bukan cuma teori. Itu aja sih. Biarlah kiranya renungan firman itu memberikan kita hal-hal yang baru, hal-hal yang saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan terlebih kami berdoa buat hidup kami supaya Tuhan integritas itu boleh menjadi satu karakter yang lebih lagi dalam hidup setiap kami, biar nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.